Selamat bertemu lagi saudara sekalian di video tutorial SPSS Plus AMOS 22.0. Adapun materi pada kali ini adalah materi tentang analisis cluster dengan metode hierarchical cluster. Analisa cluster tujuannya adalah suatu metode pengelompokan variabel beberapa objek atau responden ke dalam suatu kelompok tertentu atau dijadikan apa kelompok tersebut. Variabel, objek, dan responden yang mempunyai sifat yang hampir sama akan dikelompokkan dalam satu kelompok. Kesamaan sifat dikelompokkan dasarkan kepada beberapa cara. 1. Berdasarkan jarak terdekat antar variabel, objek atau responden disebut dengan single linked method. Yang kedua, berdasarkan jarak terpanjang antar variabel, objek, dan responden disebut dengan complete linkage method. Yang ketiga, berdasarkan jarak rata-rata antar variabel, objek, dan responden disebut dengan average linkage. Kita langsung saja ke kasus ya di dalam mengaplikasikan yang disebut dengan analisa cluster ini. Katakanlah ada 18 merek susu bubuk atau minimum energi yang dijual di pasar. Ingin melihat kandungan yang terdapat dalam susu tersebut dengan kategori lemak, karbohidrat, mineral, dan energi dari 100 gram susu bubuk tersebut. Pertanyaan, bagaimana pengelompokan susu bubuk tersebut berdasarkan merek dalam kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi? Nah, sebelum kita praktekkan mengolah data tersebut dengan analisa cluster, dimohon kepada saudara semua untuk mendownload dulu datanya dari Google Drive dengan alamat sebagai berikut. Ya, kalau saudara telah mendownload data tersebut yang di dalam SPSS type, lalu kita buka SPSS-nya, lalu kita baca, akan muncul data kita, yaitu tentang susu, lemak, karbohidrat, mineral, dan energi, seperti di layar yang ditampilkan. Baiklah, kita mulai untuk mengolah data tersebut. Kita mulai dengan mengklik Analyze, setelah itu Classified, lalu hierarchical cluster. Setelah itu kita lihat ada beberapa kotak di sini. Yang pertama adalah kotak yang berisi tentang seluruh variabel yang telah kita baca. Lalu ada variables yang berisi variabel yang akan kita olah. Lalu label cases ini adalah yaitu kelompok yang akan kita gunakan sebagai clustering dari data kita. Caranya bagaimana? Kita pindahkan yaitu variabel kita, kandungan lemak, karbohidrat, mineral, dan energi. Kita sorot semuanya, lalu kita klik tanda panah, akan masuk ke dalam kotak variabel. Berikutnya juga nama susu. Ini kita klik juga, lalu kita masukkan ke dalam label cases. Nah, selanjutnya kita pilih yaitu statistik. Kita pilih statistik. Ya, kita pilih statistik, lalu kita pilih agglomeration schedule dan proxy matrix, jangan lupa. Dan selanjutnya untuk cluster membership kita bisa memilih beberapa. Untuk latihan ini kita pilih range of solution yaitu antara 2 sampai 4. Berarti kita akan mengeluarkan nanti cluster 2 buah, 3 buah, dan 4 buah. Lalu klik continue. Ya, klik continue. Ya, setelah itu klik methods, klik methods ya, klik methods. Setelah itu klik square Euclidean distance. Lalu untuk none kita pilih ya, yaitu z-score dengan by variable. Lalu pilih continue. Ya, dan pilih OK. Kita lihat hasilnya sudah keluar sesuai dengan apa yang kita klik ya pada saat proses pengolahan data. Ini adalah beberapa output. Nah, output pertama adalah kita lihat ini adalah average linkage between groups ya. Lalu yang penting adalah bagaimana pembagian cluster tersebut ya berdasarkan data yang telah kita olah. Di sini kita lihat ada 4 cluster, 3 cluster, dan 2 cluster. Sekarang kita lihat dulu yang 4 cluster. 4 cluster ini artinya bahwa tipe dari tipe isian susu tersebut itu ada 4 macam, yaitu
Cluster 1, 2, 3, dan 4. Untuk cluster 1, untuk 4 kelas tersebut, kelas 1 adalah ada Oat, Ligo, Ovaltine, Milo, Frisian Flag, lalu Indomil, coklat, ya, lalu Tribagana Slim. Sedang kelas 2 adalah Nestle Carnation. Sedang cluster 3 adalah Denko Balita, lalu Frisian Flag Instant, Frisian Flag Full Cream, Frisian Flag Madu, Denko Full Cream, Indomil, lalu Frenco Presto, Anlin, dan Potivar. Dan yang cluster 4 adalah Denko Coklat. Sedangkan yang 3 cluster pertama kita lihat ini, cluster kedua hanya Nestle dan Carnation, cluster 3 Denko Coklat. Sedangkan yang 2 cluster yaitu dari cluster 2 hanya Nestle Carnation, sedangkan yang lainnya adalah cluster 1. Nah, inilah hasil pengelompokan dari isian dari beberapa tipe susu, ya, yang bisa kita lihat, ya, dan hasilnya juga kita bisa lihat dalam bentuk dendrogram using a flat linkage, ya. Ini kita lihat, ya, jadi bahwa ada beberapa cluster yang bisa kita ciptakan. Ini adalah cluster yang 2 cluster, lalu ini ada yang 3 cluster, lalu ini adalah yang 4 cluster. Nah, demikianlah teori cluster dengan hierarchical, ya, yang bisa kita lakukan di dalam Rosetta tersebut. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di tutorial yang lain.